Halo guys, sekarang kita sambung part 3 untuk vlog jalan-jalan ke Turki. Nah ini sampai di Bursa. Nah Bursa ini salah satu kota besar juga di Turki, tempat apa namanya ya, model pakaian. Jadi dia punya mall, kemudian apa namanya banyak ya, terus jual-jual apa namanya produk-produk ya, produk-produk itu yang dari Turki itu kotanya ini di Bursa. Nah jadi ini kita ke tempat yang lebih tinggi untuk dapat melihat Bursa dari atas ya. Bagus ya, sejuk daerahnya ini. Nah ini Bursa, jadi kota besar memang Bursa ini. Nah ini sampai menjelang maghrib kita ada di Bursa dan menyempatkan diri berhenti di masjid. Nah ini dia mall-mall ya, barang-barang branded yang dijual di Bursa ini. Kemudian apa namanya, banyak kafe-kafe. Nah ini salah satu masjid yang akan kita kunjungi. Bersih ya kotanya ya, kalau dilihat Turki ini kan sebagiannya dekat dengan Eropa ya. Kemudian walaupun Bursa ini adalah bagian yang di Asianya, tapi memang secara keseluruhan Turki kan pingin masuk Uni Eropa ya, sehingga mereka juga merubah bagaimana bentukan manajemen tata ininya ya, tata ruangnya, kemudian termasuklah di dalamnya tentang kebersihan, kemudian perilaku penduduknya yang menuju ke arah yang apa namanya, ke benua Eropa ya. Walaupun memang Muslim mayoritas di sana, tetapi dari sisi bagaimana mau mensejahterakan penduduknya, kiblatnya Turki itu adalah ke Eropa, sehingga masih berusaha sampai saat ini mereka ingin menjadi anggota Uni Eropa, tapi belum juga bisa diterima. Nah ini dia. Nah ini di dalam masjid ya, ada apa namanya, kuburan ya, kuburan para ini ya, para habib dan lain-lain. Nah setelah di Bursa kita kembali menuju ke Istanbul untuk dapat menyeberangi Selat Bosporus ya. Jadi kalau ke Turki tidak menyeberangi Selat Bosporus ya sama saja dengan istilahnya itu ada yang tidak lengkap ya. Nah ini kita kembali ke Turki dan memang semua perjalanan ini hampir selesai, sehingga kita memang berangkatnya untuk pulang itu adalah dari bandara di Istanbul ya. Nah ini beberapa penampakan di Istanbul. Sampai saat ini Turki masih mencari bentukan ya, bentukan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam negaranya.
ya, karena memang letak geografis yang terbelah, ya, sebagian ada di Eropa dan sebagian di Asia, maka Turki mencoba untuk mencari apa yang cocok saat ini untuk mereka kembangkan sebagai suatu negara. Walaupun sejarah Turki kan panjang sekali, ya, dengan kekhalifahan Utsmaniyah, kemudian Roma pernah menjajah, panjang sekali ya, sebelum sampai akhirnya Turki juga berkuasa di beberapa tempat, ya, di Utsmaniyah, ya, kekhalifahan Utsmaniyah itu di beberapa tempat di Eropa itu berhasil menguasai, utamanya itu selat yang menghubungkan ke Eropa itu, kemudian sampailah di Eropa, ya. Spanyol. Nah, Spanyol itu juga kalau kita lihat salah satu yang terkena imbasnya Khalifah Utsmaniyah. Jadi kalau kita ke Spanyol itu, sebagian dari Spanyol itu adalah yang disebut Andalusia, ya, seperti Sevilla, Zaragoza, Cordoba. Nah, itu daerah-daerah dari sebagian Spanyol yang berhasil dikuasai oleh kekhalifahan Utsmaniyah dan membentuk pemerintahan yang Islam. Nah, kalau kita ke daerah Spanyol yang daerah seperti tadi itu banyak masjid, ya, masjid-masjid besar. Walaupun masjid-masjid itu sekarang setelah kekhalifahan Utsmaniyah itu juga kalah, kemudian ya saat ini menjadi gereja, ya, atau menjadi museum. Nah, itu sejak sejarahnya. Jadi Turki ini memang di dalam sejarah itu panjang sekali dan membentuk peradaban dunia saat ini. Jadi Turki itu ikut andil. Nah, ini sepak bola, ya, sepak bolanya Turki, Galatasaray. Nah, ini stadion sepak bolanya terkenal, ya, sepak bola di Turki itu. Dan salah satu yang berhasil juga masuk ke Liga Eropa. Nah, Besiktas, ya, Besiktas namanya. Nah, ini. Kemudian kalau ke Turki tidak mencoba kebab, ya tidak Turki namanya. Nah, ini kebab memang sangat mendunia di mana-mana. Sehingga kalau kita ke Turki, kita lihatlah aslinya kayak apa kebab, walaupun di beberapa tempat ya sudah sama saja rasa kebab, ya, di beberapa tempat walaupun bukan di Turki, ya, karena memang banyak sudah orang-orang Turki juga melanglang buana ke beberapa tempat sehingga memang membuka usaha kebab tersebut. Nah, ini kita menyempatkan diri belanja nanti di pasar tua yang terkenal, ya, Grand Central daripada Turki. Nah, selesai berbelanja, kemudian balik lagi ke hotel. Kemudian akhirnya kita mencoba juga untuk menaiki kapal menyeberang di Selat Bosporus. Nah, ini penampakan kita ingin menyeberang Selat Bosporus. Nah, itu kapal-kapalnya yang akan kita tuju. Nah, ini selat itu ya selat dalam, ya, memang laut.
Kemudian tidak ada pantai, yang memang selat dalam. Nah, di sepanjang jalan ini kita lihat orang memang bisa melihat pantai sebagai tempat tamasya ya, duduk-duduk. Tapi memang tidak berenang karena memang tidak berbentuk pantai dia. Tapi untuk sekedar berwisata, duduk sore hari ya. Nah, ini bagus juga di sini. Ini masih mau menyempatkan diri sebanyak mungkin mencari tempat ya, masjid di Turki sebagai kenang-kenangan ya, untuk dapat menjelajah dari masjid ke masjid di Turki. Nah, ini penampakan pasar. Nah, ini dia. Kalau ke Turki pastilah ke sini. Ini pasar lama sekali. Grand Centralnya Turki. Kalau mau beli ya boleh ditawar ya. Nah, ini kita sudah kembali ke hotel. Sudah menyeberangi Selat Bosporus. Nah, ini penampakan kapal penyeberangan. Jadi dapat melihat Turki dari sisi lain ya, dari sisi air, bagaimana penampakan daratannya di Turki itu. Nah, ini bagus ya memang. Nah, ini kerajaan lama ini. Kerajaan lama itu berada di tepi laut memang. Sultannya Turki tinggal di situ kemarin. Tapi sekarang Turki sudah berubah menjadi republik. Nah, ini masih jejak-jejaknya tentang kerajaan itu masih ada. Jadi negara di tepi laut ya, salah satu negara yang di tepi laut, dan kebanyakan memang Eropa itu juga negara yang berada di tepi laut ya pembangunannya. Ya, karena memang kalau dilihat dari sejarah dunia kan salah satu transportasi ya yang dipakai di awal itu ya memang kapal ya, dan media tempat kapal itu ya laut. Nah, disitulah mereka menjajah atau pergi mengembara ke negara lain ya. Nah, salah satunya ya menjajah setelah itu. Nah, termasuk Turki ini juga. Jadi memang hampir ya Eropa itu hampir negaranya di tepi laut semuanya pembangunannya. Nah, ini kalau sudah jauh melihat ya bagus sekali. Turki dari tengah laut. Nah, ini Selat Bosporus itu. Selat yang memisahkan antara Turki yang di Eropa dan Turki yang di Asia.
Nah, udah sampai, ya kira-kira setengah jam lah untuk kita merasakan jalan di Selat Bosporus. Kemudian terakhir ini ditutup di salah satu masjid, kemudian ada rumah salah satu sahabatnya Rasulullah yang berasal dari Turki. Nah ini, sehingga ini tempat tujuan ya untuk dapat yang orang-orang muslim melihat tentang sejarah tersebut. Nah ini dia, kemudian menyempatkan diri untuk sholat di masjidnya. Nah begitulah cerita dari Turki, dan terakhir ini kita melihat Istanbul dari tempat yang tinggi. Nah ini Istanbul, kalau kita lihat di daerah yang tinggi maka kelihatan seperti ini. Terakhir ditutup dengan matahari yang menjelang terbenam. Untuk malamnya kami pulang.